Itu hanya ada di UBK aja, berarti Iya. kakak termasuk yang ada nyali ya? Tarian adat Manggarai yaitu Caci. Novel tentang kamu, karya Terelie. Mungkin kalau di tempat lain saya nggak tahu. Halo, hai sekarang muda, kembali lagi bersama dengan aku Fasya yang akan menjadi host kalian pada episode kali ini. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai kisah yang inspiratif dan tentunya sangat keren. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Cunay. Halo Kak Cunay. Apa kabarnya hari ini Kak Cunay? Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan. Ya. Lagi ada kesibukan nggak akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini memang banyak kesibukan karena kebetulan juga saya pribadi aktif di organisasi eksternal Kak. Oh, hanya kesibukan di organisasi eksternal dan sebagai mahasiswa aja? Siap. Ya. Oh, oke. Boleh dong sebelum kita masuk ke sharing bersama dengan Kak Cunay, perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalan singkat aja mungkin dari nama, semester dan jurusan fakultas dari mana dan juga asal. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya nama lengkap Fransiskus Efris Kuarsan Cunay. Saya biasa dipanggil Efris atau Cunay. Saya berasal dari NTT, Flores, tepatnya itu di Manggarai Timur. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Bung Karno, pendidikan S1, sekarang sedang semester 5. Oke. Dari Manggarai. Siap. Dari Manggarai. Dari Manggarai itu merantau atau sudah besar lahir di sini? Kalau saya pribadi itu Kak, di sini saya datang untuk merantau. Merantau. Dengan tujuan untuk menempuh pendidikan dan harapan besarnya itu untuk merubah nasib sih. Oke. Ya. Sudah lumayan lama merantau dari Ya sudah Manggarai. lumayan lama. Oke, kita ngomong tentang asal kakak dulu kali ya. Siap. Dari Manggarai itu kira-kira apa sih mungkin sesuatu hal yang kakak suka dari kota kakak sendiri, mungkin dari adatnya, rumah adatnya, atau apa gitu yang membuat kakak tertarik dan ingin dikenal gitu oleh di luar dari orang-orang di luar Manggarai. Kalau di Manggarai itu dia adalah salah satu daerah yang mana sangat akan kaya yang namanya kebudayaan. Yang saya tidak lupa hingga sekarang ini yaitu ada satu yang namanya tarian adat Manggarai yaitu Caci. Itu adalah tarian yang menurut saya penuh bermakna karena itu untuk para kaum cowok yang mempunyai makna tersendiri lah tarian Caci ini. Oh, tarian Caci itu hanya untuk yang laki-laki aja? Tarian Caci ini di sini sebenarnya melibatkan perempuan juga. Oke. Mungkin perempuannya itu ada satu sesi-sesi tertentu yang dilibatkan, tapi sepenuhnya itu yang diambil peran oleh kaum cowok. Oke, berarti lebih ke cowok ya, lebih Ya, tarian siap. ke yang cowok. Iya Kak. Oh, hanya Caci saja atau ada lagi nggak sih tarian-tarian yang mungkin kakak suka dari Manggarai sendiri? Meski banyak ada tarian yang lain, tapi yang paling menarik menurut saya itu karena bermakna bagi saya pribadi hanya tarian Caci saja. Ini tarian Caci Ya, saja. siap. Yang sampai sekarang masih kakak sering lakuin atau udah lumayan lama nggak pernah lagi? Kebetulan kalau saya boleh sharing ya, Iya, boleh. tarian Caci ini itu hanya laki-laki tertentu yang bisa main. Maksudnya harus yang punya nyali. Karena di sini tarian Caci ini kayak berperang. Ada yang namanya untuk tahannya. Dia itu ada cambuk, pakai cambuk. Oh, pakai cambuk. Pakai cambuk. Jadi mungkin laki-laki tertentu lah yang bisa ambil peran di situ. Yang mempunyai nyali yang kuat aja lah. Oh, jadi nggak bisa Ya, semuanya gitu. ya? Karena ancamannya termasuk. Apa sih menimbulkan luka berat. Oh, pasti Iya. memakan. Oh, Makanya tidak semua orang yang bisa ya. tapi sampai sekarang masih pernah lagi gak? Saya terakhir kali main Caci itu mungkin tahun 2021. Oh, tahun 2021. Terakhir kali, Berarti iya. kakak termasuk yang ada nyali ya? Ikutan tarian ini. Iya. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong juga kakak sekarang sedang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Apa sih alasan kakak mau pilih Fakultas Hukum ini sendiri? Apakah ada dorongan atau keinginan diri sendiri aja gitu? Ini cukup menarik sih menurut saya karena keinginan saya untuk mengambil jurusan hukum ini itu bukan lahir dari sejak saya menempuh pendidikan dari tingkat SD sampai SMP ya. SMP. Tetapi ini lahirnya mungkin
kalau saya sharing ke orang-orang mungkin ini menurut mereka ini kayaknya dia bohong. Ini menurut saya menarik sekali karena saya menjatuhkan pilihan saya ke jurusan hukum ini itu berangkat dari inspirasi dari sebuah novel. Kalau saya kalau saya boleh kasih tahu, novelnya itu novel tentang kamu, karya Terelie. Ya, itu menurut saya sih ceritanya itu sangat menginspirasi lah. Makanya saya menjatuhkan pilihan ke jurusan hukum, gitu. Oh, karena sebuah buku novel aja. Ya, siap. Makanya terinspirasi mau ngambil jurusan hukum. Ya, gitu, Kak. Dari karya Katerelie. Ya. Oh, itu dari SMA itu bacanya atau Itu saya membaca novel Terelie waktu itu saat saya sedang menduduki bangku kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Itu baca-baca terus terinspirasi mau ngambil hukum Jurusan akhirnya. Hukum. Ya, siap. Wah, menarik sih Kak, dari terinspirasi dari buku. Kalau sebagai mahasiswa hanya menjadi mahasiswa dengan organisasi eksternal aja atau ada lagi organisasi di dalam kampus yang lagi Kakak jalanin atau kesibukan apa yang di dalam kampus selain jadi mahasiswa? Ya. Kembali ke tujuan awal saya merantau. Tujuan awal saya merantau itu kan hanya untuk berpendidikan. Iya. Jadi fokus saya itu hanya berpendidikan, berproses di dalam perguruan tinggi dan di kegiatan di luarnya. Untuk hal-hal lainnya itu saya belum fokus ke situ. Belum ada rencana sih. Tapi aku dengar katanya Kakak bangun ini ya UKM Lex Forum. Iya, siap. Iya, itu Kakak pendirinya UKM Lex Eh, Forum. Untuk disebut pendiri sih bukan. Oh, bukan. Karena kalau yang namanya pendiri itu kan pasti ada tim lain atau kelompok lain yang terlibat di situlah. Jadi mungkin saya bisa dibilangnya pencetus atau yang menggagas idenya. Oh ya, menggagas Iya, aja, bukan Kakak langsung yang mendirikan. Yang mendirikan itu ada beberapa saudara dan saudari saya yang terlibat aktif untuk mendirikan sebuah UKM tersebut. Tapi Kakak tetap mengawasi kah, tetap terlibat juga atau hanya menggagas aja tuh, habis itu udah serahkan mereka? Saya yang mengkoordinir mereka semua. Oh, yang mengkoordinir. Tapi aku bertanya-tanya kan seputar tantangan mungkin Kakak selama mendirikan UKM ini tuh. Untuk tantangannya itu mungkin yang paling berat dalam diri saya yaitu itu mengenai bagaimana cara saya pribadi agar bisa mengendalikan ego ya. Oke, Ya, mengendalikan karena menurut saya yang paling berat itu mengendalikan atau kita membentuk sebuah organisasi itu harus mampu mengendalikan ego sendiri. Kalau ego sendiri sudah bisa dikendalikan, pasti dengan mudah juga kita mengendalikan ego orang lain. Oh, berarti tantangannya hanya dari diri Iya, Kakak tantangan diri aja. sendiri. Iya. Oke. Nah, untuk mengendalikan yang tadi mendirikannya itu, apakah ada tantangannya juga atau mereka mau aja gitu karena Kakak udah percaya sama Kakak untuk mengkoordinir? Sebenarnya mereka banyaklah timbul pertanyaan dari mereka kan. Kira-kira maksud dari dan tujuan dari sebuah organisasi apa ini sih Kak? Terus saya menjelaskan bahwasanya kalau kalian memang niat untuk memahami yang namanya pendidikan hukum baik di luar maupun di dalamnya, itu maksudnya materi dan prakteknya, kalian harus terlibat dalam organisasi ini karena saya akan menjanjikan bahwasanya organisasi ini nantinya akan berdampak baik bagi kalian, gitulah. Oke. Nah, dari namanya Lex Forum. Siap. Itu kan kalau misalnya di luar hukum, terutama aku ya yang Iya. bukan dari anak hukum, itu agak-agak asing mendengarnya. Boleh nggak Kakak ceritain sedikit tentang dari nama Lex Forum ini tuh asal usulnya gimana? Sebenarnya Lex Forum ini berasal dari kata lex. Kata lex itu Latin. Lex yang berarti hukum. Forum berarti tempat atau media lah. Jadi Lex Forum atau tempat untuk mengimplementasikan atau mengimplementasikan sebuah karya-karya hukum dari mahasiswa hukum itu sendiri, gitu. Oke. Jadi dari Lex dan Forum. Forum. Sebuah bahasa Latin. Iya. Itu hanya ada di UBK aja atau Kakak udah searching di tempat lain juga ada? Enggak ya. Atau baru aja? Mungkin kalau di tempat lain saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau soal bahasa Latin ini kebetulan saya mempelajari pada saat saya SMA. Jadi untuk pengetahuan bahasa Latin saya agak cukup juga. Makanya saya agak
terpikir kemarin untuk membentuk yang namanya Lex Forum ini karena saya sudah mempunyai dasar bahasa Latin. Gitu. Ya. Dari pengetahuan udah Iya. ada pengetahuan sedikit lah ya tentang Iya, Kak. bahasa Latin. Ya. Nah, kegiatannya itu di UKM ini tuh apa aja Kak? Kira-kira? Untuk sekarang sih Kak, kegiatan kita itu lebih ke memberi materi dan pelatihan-pelatihan dasar dulu. Pelatihan Iya. dasar. Memberi materinya itu kira-kira materi yang mungkin udah dipelajarin sama anak-anak hukum di kuliah, diulang lagi atau yang di luar mata kuliah hukum gitu? Sebenarnya materi-materi yang dipelajari di Lex Forum ini itu saya pikir pendalaman dari teori yang dipelajari dalam perkuliahan. Oh, jadi ada pendalamannya Ya. dari Kakak. Karena di perkuliahan hukum pada umumnya itu kebanyakan teori-teori. Tetapi dalam Lex Forum ini kita bisa mendapat yang namanya praktek. Praktek dari teori yang dipelajari dalam proses perkuliahan. Iya. Jadi udah dipelajarin sebenarnya tapi didalami lagi Iya, di di UKM Lex Forum, ini. iya. Itu ada prakteknya ada dari luar atau hanya di kampus aja? Untuk sementara kita lagi fokus di kampus saja. Fokus di kampus. Karena untuk kita mau keluar atau mengadakan kegiatan di luar itu tentu saya pikir kita harus mempunyai dasar dulu sebelum kita membagikan atau menyaringkan pengalaman kita terhadap orang lain. Kan tidak mungkin kita membawakan sesuatu hal yang tentunya belum kita pahami. Betul, Ya. betul. Berarti dari situ Kakak ingin bahwa anak-anak yang tergabung dalam UKM ini tuh dapat enggak hanya belajar aja tapi juga membagikan tentang apa yang dia dapat dari pelajaran dari UKM ini. Iya. Oke. Nah, akses untuk masuk ke UKM ini tuh hanya anak hukum aja atau anak di luar hukum juga sudah boleh masuk untuk mengikuti UKM ini? Memang tujuan pendirian UKM ini kemarin itu tujuan dari saya pribadi ya. Ya. Ini khusus anak hukum. Karena kenapa saya khususkan anak hukum? Takutnya pada saat proses berjalan atau proses pendidikannya nanti teman-teman yang di luar hukum ini akan sulit memahami karena mereka juga kurang mendapati pengetahuan tersebut mungkin di perkuliahan lah. Akan lebih mudah kalau dikhususkan anak hukum karena mereka teorinya sudah dapat dalam proses pendidikan di kelasnya gitu. Tapi ada keinginan nggak untuk ngebangun untuk anak-anak di luar hukum juga, siapa tahu ada yang mau belajar juga, atau hanya tetap aja anak hukum aja yang boleh masuk? Sebenarnya dari saya pribadi ada keinginan, Ada. tapi agak susah sih dalam proses pendidikannya nanti. Berarti kita harus membutuhkan waktu yang sangat lama karena ada yang belajar teori dulu, belajar juga prakteknya kan. Itulah saya pikir membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, Iya. berarti ada keinginan tapi butuh proses yang panjang Iya, dulu. masih dipertimbangkan prosesnya masih lah. dipertimbangkan dan mungkin akan dipersiapkan Siap. untuk itu, untuk anak-anak luar hukum. Iya. Nah, kalau proses pembelajaran kegiatan UKM-nya lah, kegiatan UKM-nya itu ada jadwal-jadwalnya atau disesuaikan dengan perkuliahan umum atau bagaimana? Sebenarnya sebelumnya itu kita sudah membentuk jadwal. Jadwalnya itu khusus hari Jumat untuk jadwal pertemuan UKM. Tapi karena mempertimbangkan berbagai tantangan dan kendala dari pengurus UKM selama ini, akhirnya minggu kemarin saya membuat pertemuan internal untuk merubah jadwal ini. Iya. Jadi ada perubahan jadwal Ada dalam perubahan akhir-akhir jadwal. ini. Iya. Jadi ditambahkah atau Jadi jadwalnya itu dirubah ke setiap hari Senin dan hari Kamis. hari Senin hari Iya, Kamis? itu mengadakan kegiatan internal. Disesuaikan dengan jadwal kuliah, Kuliah, juga. iya. Nah, ini dari semester berapa aja Kak yang udah gabung sekarang? Sebenarnya yang udah gabung sekarang itu bukan hanya anak yang sudah semester atas, bukan. Ada yang satu orang yang dari semester 1. Oh, sudah ada yang dari semester 1 Iya. ya? Mahasiswa baru. Semester 1. Tetapi menurut saya dia adalah mahasiswa yang paling paling istimewa lah di FHUBK, di Fakultas Hukum UBK, karena mahasiswa semester 3 di FHUBK itu mereka itu belum terlalu memahami yang namanya hukum acara perdata sama hukum acara pidana, sedangkan beliau yang masih semester 1 dia sudah mumpuni pengetahuan tentang hukum acara perdata sama pidana gitu. Oh, berarti dia ada
sudah ada bekal bekal apa ya, bekal ilmunya tentang hukum gitu ya. Iya. Dan jadi nggak masih yang kosong banget gitu, Iya, harus siap. belajar dari awal gitu. Iya. Dia udah ada. Udah ada. Dan ini dia tergabung dalam UKM kakak UKM, sekarang. iya. Oke. Nah, dari UKM Lex Forum ini bagaimana sih cara UKM ini ada nggak mengubah pola diri dan diri sendiri dari Kak Cunay ini sendiri? Iya, Ada nggak? ada. Boleh dijelaskan? Uh, untuk mengubah pola pikir atau cara pandang dari seseorang, sebenarnya pada saat awal pendirian UKM ini kemarin saya sudah tekankan kepada teman-teman yang jadi pengurus sekarang bahwasanya saya mendirikan atau mau mengajak teman-teman tergabung dalam UKM ini bukan berarti untuk kepentingan saya pribadi, tetapi saya membuat UKM ini untuk kepentingan kita bersama. Dalam hal ini saya menuntut teman-teman untuk bisa ditajamkan lagi daya kritisnya, bisa atau mampu menganalisis kasus dalam hal apa saja. Terus saya tuntut juga teman-teman itu, kalian harus mampu membaca setiap saat dan mampu menceritakan ke orang lain kalau kalian berpapasan dengan satu sama lain baik di kampus maupun di luar kampus. Oke. Gitu. Berarti tujuannya UKM ini tuh untuk membuat mahasiswa FH terutama untuk Ya. lebih berpikir kritis Kritis. dan lebih logis mungkin tentang Ya. tentang pelajaran di hukum itu sendiri. Ya, Kak. Oke. Baik, terus boleh dong Kakak kasih tips untuk mahasiswa yang mungkin ingin aktif berorganisasi kayak Kak Cuna ini? Tips untuk mahasiswa lebih aktif di organisasi ya. Iya. Menurut saya sih harus mampu memanajemen diri sendiri. Harus mampu memanajemen. Saran dari saya ya, kalau belum mampu memanajemen diri sendiri, lebih baik jangan coba-coba terjun ke organisasi. Karena tantangan paling besar setiap orang terjun kemanapun dunia pekerjaan, dunia organisasi, dunia pendidikan, pasti tetap kembali ke namanya manajemen diri. Itu sih poinnya menurut saya. Oke, Iya. berarti tips dari Kak Cuna ini untuk mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi harus mampu manajemen dirinya terlebih Iya. dahulu sebelum terjun ke organisasi. Organisasi, iya. Karena memang waktu organisasi kalau organisasinya banyak ya, Iya. dia kalau misalnya nggak bisa manajemen waktu, ya udah kelar aja yang Iya. satu organisasinya, harus ikut satu dulu kali ya, Iya. baru bisa. Oh kayaknya gue bisa deh ikut beberapa organisasi, baru nggak bisa manajemen waktunya gitu loh. Iya. Nggak cuman ikut-ikut aja terus habis itu udah keluar nggak dapet apa-apa dari organisasinya. Ya, siap. Oke, baik Kak. Terus harapan untuk diri Kakak sendiri dan untuk Lex Forum ke depannya apa? Harapan untuk saya pribadi sih pengennya harus bisa menjadi orang sukses lah. Iya. Harus mampu membahagiakan kedua orang tua, sanak keluarga besar. Dan untuk harapan untuk Lex Forumnya sendiri itu, harapannya Lex Forum mampu melahirkan wajah tersendiri dari sisi EVA UBK, supaya dalam hal ini EVA UBK tidak seperti yang kondisi sekarang ini yang menurut saya sangat prihatin baik dari segi proses pendidikannya maupun segi lainnya, karena menurut saya EVA UBK saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Oh, menurut Kakak Iya. FHWK saat ini tidak kondisi baik-baik saja. Siap. Dan lewat Lex Forum ini Kakak Iya. ingin membuat kondisi lebih baik lah, mahasiswa FH Iya. nggak sia-sia ada di Siap. sini belajar bareng-bareng, dan Kak Cunay menjembatani lah ya itu Iya. hal itu. Oke deh. Dan sharingnya lumayan inspiratif banget sih untuk teman-teman, Siap. terutama untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang mungkin mau lebih belajar lagi tentang hukum, boleh gabung ke UKM-nya Lex Forum. Lex Forum. Nah, tujuannya udah ada dijelaskan oleh Kak Cunay, dan juga kenapa UKM ini ada tuh udah dijelaskan oleh Kak Cunay tadi. Dan mungkin untuk teman-teman, termasuk ini kayaknya penting deh, kayak kalau misalnya teman-teman mikir kayaknya penting, kayak nggak usah, jangan belajar aja gitu di kuliah, tapi memperdalam materi lewat UKM Lex Forum. Yeah. Oke deh. Terima kasih Kak Cunay sudah mau sharing tentang UKM Lex Forum, juga tentang kisah-kisah hidup Kak Cunay kepada teman-teman Sekolah Muda dan juga kepada aku. Dan terima kasih juga sudah
membagi waktunya. Dan Siap. juga teman-teman Sekarang Muda, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa follow IG, TikTok, dan YouTube-nya podcast Sekarang Muda, dan juga subscribe. Sampai jumpa, bye-bye.